Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Monika Audi dengan NIM 21043098, Nurul Wardati dengan NIM 21043110, dan Randy Andrian dengan NIM 21043018. Baiklah, kami akan memaparkan materi tentang penilaian dan strategi pengelolaan saham. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Nurul. Kepada Nurul dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu strategi portofolio saham. Pada strategi portofolio saham, yaitu terdapat dua strategi. Yang pertama, strategi aktif dan strategi pasif. Untuk strategi pasif, dalam konsep pasar yang efisien dikatakan bahwa jika pasar benar-benar efisien, tidak akan ada satu investor pun bisa memperoleh return abnormal di atas return pasar. Konsep tersebut menghasilkan strategi portofolio saham. Investor yang menggunakan strategi pasif percaya bahwa harga pasar yang terjadi adalah harga yang mencerminkan nilai intrinsik saham tersebut. Oleh karenanya, investor tidak akan berusaha secara aktif melakukan tindakan perdagangan saham yang bisa memberikan return abnormal. Untuk strategi ini terbagi dalam dua, yaitu strategi beli dan simpan. Strategi beli dan simpan ini pada dasarnya sama dengan portofolio obligasi. Dalam strategi ini, investor membeli sejumlah saham dan tetap memegangnya untuk beberapa waktu tertentu. Tujuannya yaitu untuk menghindari biaya transaksi dan biaya tambahan lainnya yang terlalu tinggi. Dalam hal ini, investor percaya bahwa return yang akan diperoleh dari uh, beberapa strategi ini tidak akan jauh berbeda dengan return yang diperoleh dari investor secara aktif membeli dan menjual saham. Pada strategi ini, investor sangat mempertimbangkan biaya transaksi dan biaya lainnya dalam melakukan portofolio saham. Pada strategi beli dan simpan, investor tidak berarti tidak melakukan apa-apa dan hanya sekedar membeli atau lalu menyimpan saham yang telah dibelinya tersebut. Tapi investor juga melakukan tindakan rasional dalam berinvestasi. Hasil yang diperoleh dari strategi ini tentunya harus diinvestasikan kembali untuk meningkatkan kemakmuran investor. Untuk yang kedua yaitu strategi mengikuti indeks. Strategi ini dalam prakteknya bisa digambarkan sebagai pembelian instrumen reksadana atau dana pensiun oleh investor. Dalam membeli instrumen reksadana dan reksadana, investor berharap bahwa kinerja investasinya pada kumpulan saham-saham dalam instrumen reksadana merupakan duplikasi dari kinerja indeks pasar. Dengan kata lain, investor berharap akan memperoleh return yang sebanding dengan return pasar. Untuk strategi yang kedua yaitu strategi aktif. Dalam investasi portofolio saham dengan strategi aktif, berbagai cara akan dilakukan investor untuk memperoleh return yang sebanding atau melebihi return pasar. Tujuannya adalah mencapai return portofolio saham yang melebihi return portofolio saham yang diperoleh melalui strategi pasif. Dalam strategi aktif ini terdapat 3 strategi. Yang pertama yaitu pemilihan saham. Strategi ini merupakan yang paling banyak digunakan dan yang paling rasional dalam hal ini, investor secara aktif melakukan analisis dan pemilihan saham-saham terbaik, yaitu saham yang memberikan hubungan tingkat return risiko yang terbaik dibanding alternatif lainnya. Pemilihan tersebut dilakukan dengan berdasar pada analisis fundamental guna mengetahui prospek saham tersebut di masa mendatang. Dalam hal ini, mereka percaya bahwa tindakan aktif yang mereka lakukan akan memberikan return yang paling besar dibanding investor lainnya yang hanya mengandalkan strategi pasif. Yang kedua yaitu rotasi sektor. Strategi ini biasanya dilakukan pada saham-saham di dalam negeri saja. Dilakukan dengan dua cara,
Yang pertama itu melakukan investasi pada saham-saham perusahaan yang bergerak pada sektor tertentu untuk mengantisipasi perubahan siklus ekonomi di kemudian hari. Yang kedua itu melakukan modifikasi atau perubahan terhadap portofolio saham-saham pada sektor industri yang berbeda untuk mengantisipasi perubahan siklus ekonomi, pertumbuhan, dan nilai saham perusahaan. Yang ketiga yaitu strategi momentum harga. Ide dasar strategi ini adalah adanya kenyataan bahwa pada waktu-waktu tertentu harga pasar saham akan merefleksikan pergerakan earning ataupun pertumbuhan perusahaan. Dalam strategi ini, investor akan mencari momentum atau waktu yang tepat pada saat perubahan harga yang terjadi bisa memberikan keuntungan bagi investor melalui tindakan menjual atau membeli saham. Salah satu teknik untuk mencari momentum harga saham tersebut di kemudian hari. Jika harga saham diperkirakan akan meningkat, maka investor akan meningkatkan bobot portofolionya pada investasi portofolio saham. Demikian pula sebaliknya, jika perkiraan harga saham akan menurun, maka investor akan memindahkan investasinya dan dari portofolio saham ke alternatif investasi lainnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nurul. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Randy. Kepada Randy dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan lanjut memaparkan materi mengenai penilaian saham dengan pendekatan nilai sekarang. Perhitungan nilai saham dilakukan dengan mendiskontokan semua aliran kas yang diharapkan di masa datang, dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return yang disyaratkan investor. Rumus untuk menghitungnya adalah sebagai berikut, di mana VO sebagai nilai sekarang dari suatu saham, CFTM sebagai aliran kas yang diharapkan pada periode T, KT yang merupakan return yang diisyaratkan pada periode T, dan N merupakan jumlah periode aliran kas. Selanjutnya adalah model diskonto dividen. Model diskonto dividen merupakan model untuk menentukan estimasi harga saham dengan mendiskontokan semua aliran dividen yang akan diterima di masa datang. Secara sistematis, model ini bisa dirumuskan sebagai berikut, di mana P0 sebagai nilai instruksi saham dengan model diskonto dividen, D1, D2, hingga D tak terhingga sebagai dividen yang akan diterima di masa datang, dan K sebagai tingkat return yang disyaratkan. Selanjutnya adalah model pertumbuhan nol. Model ini berasumsi bahwa dividen yang dibayarkan perusahaan tidak akan mengalami pertumbuhan, akan tetap sama dari waktu ke waktu. Rumusnya yaitu P0 sama dengan D per K. Selanjutnya adalah model pertumbuhan konstan. Model pertumbuhan konstan juga disebut sebagai model Gordon. Setelah Myron G. Gordon mengembangkan dan mempopulerkan model ini dipakai untuk menentukan nilai saham. Jika dividen yang akan dibayarkan mengalami pertumbuhan secara konstan, maka selama waktu terbatas di mana GT tambah 1 sama dengan GT untuk semua waktu T. Persamaan model pertumbuhan konstan ini bisa dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu model pertumbuhan tidak konstan atau ganda. Proses ini menghitung nilai saham dengan menggunakan model pertumbuhan dividen tidak konstan seperti di atas, di mana dilakukan dengan rumus sebagai berikut, di mana P0 sebagai nilai intrinsik saham dengan model pertumbuhan tidak konstan, N sebagai jumlah tahun selama periode pembayaran di dividen super normal, D0 sebagai dividen saat ini atau tahun pertama, GT sebagai pertumbuhan dividen supernormal, DN sebagai dividen pada akhir tahun pertumbuhan dividen supernormal, GJ sebagai pertumbuhan dividen yang konstan, dan K sebagai tingkat return yang disyaratkan investor.
Selanjutnya yaitu menentukan return yang disyaratkan. Tingkat return yang disyaratkan merupakan tingkat return minimal yang diharapkan investor sebagai kompensasi atas resiko dan bersedia berinvestasi. Salah satu peluang investasi adalah pada aset bebas risiko, di mana rumus untuk menghitungnya adalah K sama dengan tingkat return bebas risiko ditambah premi risiko. Dan yang terakhir yaitu menentukan tingkat pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan dividen yang dihitung dengan cara ini dikenal sebagai tingkat pertumbuhan berkelanjutan. Tingkat pertumbuhan berkelanjutan dividen adalah perkalian antara return on equity atau ROE dan rasio tingkat laba ditahan perusahaan. Rasio tingkat laba ditahan perusahaan dihitung dengan 1 dikurangi dividen payout ratio, di mana dapat dihitung dengan rumus tingkat pertumbuhan berkelanjutan sama dengan ROE kali retention ratio, atau tingkat pertumbuhan berkelanjutan sama dengan ROE dikali 1 payout ratio. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Randy. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri, yaitu tentang penilaian saham dengan pendekatan rasio PER. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang lebih populer dipakai di kalangan analisis saham dan para praktisi. Dalam pendekatan PER atau disebut juga pendekatan multiplier, investor akan menghitung berapa kali multiplier nilai earning yang tercermin dalam harga suatu saham. Dengan kata lain, eh, suatu saham sebanyak 3 kali berarti harga saham tersebut sama dengan 3 kali nilai earning perusahaan tersebut. PR ini juga akan memberikan informasi berapa rupiah harga yang harus dibayar investor untuk memperoleh setiap Rp 1 earning perusahaan. Dengan rumus PR sama dengan harga saham per earning per lembar saham. Rumus lainnya untuk menghitung PR suatu saham bisa juga diturunkan dari rumus yang dipakai dalam model diskonto dividen, yaitu P0 sama dengan D1 per K kurang G. Jika kita membagi sisi kiri dan sisi kanan persamaan tersebut dengan earning yang diperoleh perusahaan, maka akan kita peroleh rumus PER sebagai berikut. P0 per E1 sama dengan D1 per E1 per K kurang G. Dengan demikian, variabel-variabel yang memperoleh PR atau disebut juga sebagai faktor-faktor multiplier earning adalah sebagai berikut, yaitu rasio pembayaran dividen yaitu D1 per E1, tingkat return yang disyaratkan investor dari saham bersangkutan yaitu K, tingkat pertumbuhan dividen yang diharapkan dari saham tersebut yaitu G. Pendekatan yang paling sering digunakan dalam pendekatan saham perusahaan yaitu pendekatan diskonto dividen dan pendekatan PER. Kedua pendekatan tersebut masing-masing mendasarkan diri pada konsep dasar ilmu investasi yaitu konsep nilai sekarang. Untuk perbedaannya adalah bahwa secara teoritis pendekatan diskonto dividen lebih baik dibandingkan pendekatan PER, sedangkan di sisi lainnya pendekatan PER lebih populer digunakan oleh para analisis dibanding pendekatan diskonto dividen karena lebih mudah menggunakannya. Sekian dari saya, baiklah. Mungkin sekian materi yang dapat dipaparkan oleh kelompok 7. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.